Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh sambil ngabuburit atau bukan ngabuburit, ngasuh subuh gitu ya. Ngasuh subuh menantikan pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan juga Spanyol. Nah, ini siapa menjagokan siapa? Nah, kalau kami ya tetap Spanyol, teman-teman, karena dari awal kompetisi sebelum dimulai, setelah tahu gitu ya grup stage-nya atau ya Spanyol berada di grup mana, lawannya siapa saja, tim redaksi ngasih rekomendasi, teman-teman. Hasilnya ya dianalisa dulu dan alhamdulillah gitu ya, Spanyol yang memang katanya menjadi sedikit dominan, teman-teman, dan terbukti sampai dengan semifinal ini, teman-teman. Karena ya kalau menurut analisa ini menarik, teman-teman, kita juga baru tahu gitu ya ada hal-hal menarik di balik ya tim analis atau tim analisa gitu, yang mana tim ini kenapa sih sampai difavoritkan atau sampai dengan ya setidaknya pilih tim itu gitu ya. Karena di tim analis ini ada namanya tuh satu pergerakan pemain ini ada statistiknya, teman-teman, gitu ya. Ada pelatihnya ini dilihat track recordnya berapa pertandingan atau dia pernah megang klub apa saja, sering memainkan formasi ini tuh bagaimana sih pergerakannya. Nah, ini di timnas Spanyol ini kan ada perpaduan pemain muda, pemain yang senior gitu ya, lalu juga dia kadang memakai striker, kadang tidak memakai striker murni, kadang juga bermain di sayap, dan berbagai pola permainan yang lainnya atau skema permainannya banyak untuk variasinya si pelatih ini, katanya gitu ya. Dan juga memang melihat dari tim analis yang katanya wah ini seru nih, yang mana kan banyak teman-teman Bobotoh awalnya menjagokan Portugal katanya gitu ya, tapi kita tidak bergeming dengan pilihan Spanyol. Mudah-mudahan kita bisa memberikan satu tayangan yang menarik gitu ya nanti antara Prancis dan juga Spanyol. Kita tentukan apakah benar statistik yang diberikan oleh tim analis kami gitu ya, teman-teman. Ya mudah-mudahan lah nanti juga kepake sama manajemen gitu ya, kalau memang ya betul Spanyol sampai ke final atau sampai juara Piala Dunia. Ini boleh nih rekomendasi nih, teman-teman. Baik, itu sekilas intermezzo saja, tapi ada yang menarik, yang mana kan di hegemoni Piala Dunia ini ada teman-teman yang memang fokus tetap ke Persib Bandung gitu ya, walaupun masih sebatas latihan. Nah, ini juga tetap teman-teman sudah saking kangennya katanya, jadi setiap latihan pun pengen diupdate. Nah, ada beberapa pertanyaan yang memang diajukan di luar pemain katanya gitu ya. Banyak yang mengajukan, Kang, itu siapa di tempat latihan, ada yang gondrong, ada yang ini, ada yang itu, lagi bareng-bareng sama pemain eta saha. Nah, ini banyak juga teman-teman yang nanya kenapa katanya itu selalu pas pamer jersey gitu ya, pamer nomor di jersey, nomor punggung itu selalu ditemanin si ini si itu eta sahana. Nah, ini teman-teman mungkin bisa menjadi jawabannya, yang mana beberapa pemain asing itu terutama selalu ditemani oleh agennya, bahkan bukan pemain asing, pemain lokal rasa asing pun kayak Sandy Walsh gitu ya, ini juga ya ditemani oleh agennya, teman-teman. Ya agennya bisa dari pihak keluarga, bisa jadi memang dari agensi atau bagaimana. Nah, begini teman-teman, untuk yang teman-teman lihat itu ya ada dari agennya Barca gitu ya, Barca Sekulic, mungkin yang dimaksud yang gondrong, yang ini, yang itu gitu ya. Atau bahkan ketika ya untuk Gakuto juga penandatangan kontrak di Graha, lalu juga ditemani oleh agennya. Nah, ini kenapa pemain selalu membawa agen gitu ya, atau membawa orang kepercayaannya ketika menandatangani kontrak atau ketika ya setidaknya datang pertama kali ke klub barunya gitu ya. Karena untuk
seorang agen atau seorang pemain ini penting memiliki agen, teman-teman, karena pemain ini kadang suka fokusnya hanya ke sepak bola, hanya ke hobinya, lalu juga hanya fokus ya sudah, saya ingin bekerja gitu ya sebagai pemain sepak bola. Masalah hukum, masalah bonus dan lain sebagainya ini kadang pemain nggak tahu, teman-teman. Nah, inilah yang pernah terjadi dengan Persib waktu beberapa musim ke belakang gitu ya. Waktu itu kan DDS sempat mogok bermain, padahal DDS-nya mah sebetulnya nggak tahu apa-apa ya, agennya yang memang teliti gitu ya, ada kesalahan kontrak, teman-teman. Nah, ini mungkin yang terjadi juga dengan Daisuke Sato, kemungkinan seperti itu. Mungkin Sato sekarang lagi nyewa lawyer atau nyewa pengacara atau nyewa agen gitu ya, yang mana tolong diperiksa detail kontrak dengan Persib Bandung sebelumnya ya. Kemungkinan katanya ini bisa jadi walaupun sudah diputuskan oleh pengadilan luar negeri gitu ya, oleh pengadilan olahraga, dari 3M turun ke 2,7M yang harus dibayarkan Persib Bandung. Nah, mungkin di situ juga dicari celahnya oleh Daisuke Sato biar ya tidak turun gitu. Nah, mungkin ini yang masih menjadikan agak lama gitu ya proses pencabutan dari ban FIFA ini, teman-teman. Ya, kita tunggulah kalau Sato mah. Kita lanjut dulu ke masalah agen gitu ya, teman-teman. Jadi pemain asing ini biasanya mempercayakan kontraknya, isi kontraknya itu kepada agen. Jadi agen yang ngurus mengenai permintaan bonus, permintaan akomodasi, permintaan apa namanya tuh, berapa lama kontrak dia, lalu juga klausul kontraknya apa saja, ini agen yang ngurusinnya. Bisa itu agen perseorangan, katakanlah pemain. Biasanya kalau pemain yang belum terkenal, punten, kalau pemain yang belum punya nama gitu ya, dia biasanya nebeng nyari agensi yang punya agen gitu ya, dia ingin dipromosikan. Tapi kalau yang punya nama, biasanya agensinya yang nawarin diri ke dia dengan portofolio, ini loh saya pernah ini pemain yang saya pegang ini. Nah, ini biasanya ya kalau pemain-pemain profesional yang udah punya nama, biasanya agennya yang menawarkan diri gitu ya, teman-teman. Jadi ya tidak susah untuk negosiasinya dan untuk mendealkan satu kesepakatan dengan klub barunya, teman-teman. Makanya ya kalau sekarang untuk Persib mah untuk lebih apa ya, dipercaya gitu ya, memang harus membawa agennya. Jadi sudah belajar dari beberapa kejadian yang lalu mungkin ya. Jadi ya biar tidak ada kesalahan lagi, harus betul-betul teliti dan memang makanya sampai dengan merekrut head of scouting baru gitu ya, teman-teman. Jadi ya Persib Bandung berbenah lah intinya mah dari kemanajerialan gitu ya. Namun dari segi prakna di stadion mah masih banyak kritik gitu ya. Itu hal yang lain lagi lah, masalah rumput gitu ya, lalu lapang pendamping yang dikomplain Igor Tolis. Nah, ini ya hal yang lain yang harus diperbaiki lagi. Tapi intinya mah baik pemain yang datang ke Persib ini menunjukkan bahwa setiap pemain itu adalah pemain profesional, apalagi pemain timnas atau mantan pemain timnas. Nah, ini apalagi yang saat ini datang di Persib Bandung gitu ya, itu merupakan pemain yang grade A atau gerbong eksekutif semua gitu ya, yang masuk ke Persib Bandung. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nanya, yang ini siapa itu siapa ya, kalau tidak agennya berarti keluarganya atau ya memang dari agensi gitu ya, teman-teman. Jadi ya namanya pemain profesional mah punya agen sendiri, teman-teman, agen pribadi gitu ya. Mangga, itu jawabannya. Nah, ini juga yang menarik, ada beberapa pertanyaan yang masuk, teman-teman, yang kita pas itu yang pertanyaan mengenai Mr. P itulah gitu ya. Ini banyak banget pertanyaan mengenai Mr. P, apakah jadi atau tidak. Ya kita sesuai dengan video terakhir kita aja, teman-teman bisa lihat masih ada di situ videonya ya jawabannya masih tetap sama dengan yang pernah kita sampaikan gitu aja ya. Nah, kalau sekarang kenapa nggak pernah dibahas lagi? Wah, Haji aja udah nggak mau bahas, teman-teman gitu ya, karena memang ada ada begitulah. Jadi ya sudah, kita juga menghormati gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin mengetahui apakah status Mr. P ke Persib atau tidak, bisa dilihat di postingan kita yang
kapan ya, minggu kemarin kalau nggak salah atau lebih dari seminggu, pokoknya yang ada lah di situ atau di sini nanti kita sematkan ya teman-teman. Nah ini yang bisa teman-teman biar regrek gitu ya, biar tenang apakah Mr. P ini ke Persib atau tidak gitu ya. Nah di situ ada jawabannya lah, insya Allah. Yang bobotoh lama mah tahu lah gitu ya teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita coba bacakan saja. Yang pertama, Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Apa perbedaannya ACL2 sama Shopee Cup? Terima kasih, mohon jawabannya Kang. Baik, kalau ACL2 ini kan ruang lingkupnya Asia secara keseluruhan, pokoknya di wilayah benua Asia itu masuk di ACL2. Kan ada tiga kasta gitu ya di Piala Asia. Itu ada ACL Elite, yang kasta pertama, kasta kedua ACL2, kasta ketiga ACGL atau Championship. Nah ini juga memang ACL2 ini ada dari Asia Barat dan Asia Timur. Kalau Asia Barat banyaknya tim Timur Tengah gitu ya, tapi kalau Asia Timur ya kayak Jepang, Korea itu juga masuk teman-teman, termasuk Indonesia. Pokoknya mas seluruh benua Asia namanya ya itu bisa bermain di kasta 1, 2, 3 lah intinya gitu ya. Namun gini, kalau untuk Shopee Cup itu hanya ada di kawasan Asia Tenggara saja atau ASEAN saja. Jadi ya kecil gitu ya ruang lingkupnya. Dan yang perbedaan paling mencolok adalah kalau ACL ini kan sudah diakui FIFA turnamennya, kalau Shopee Cup ini belum, jadi hanya diakui oleh Federasi ASEAN saja gitu ya. Tapi ya lumayan lah, hadiahnya pun ya lebih besar atau lebih banyak di ACL2 tentu saja. Tapi Shopee Cup juga ini lumayan kalau sampai ke final mah gitu ya teman-teman. MM-an mah ada gitu ya, katanya sampai berapa ya, lumayan lah. Yang penting kan gimana caranya kita tuh memperbanyak turnamen tanpa mengesampingkan setiap tujuan gitu ya. Kita kan untuk di Super League targetnya juara lagi. Jadi jangan ya karena ada Shopee Cup, ada turnamen ini, turnamen itu, jadi kita mengabaikan salah satu turnamen gitu ya. Enggak, jadi semua kompetisi harapannya juara teman-teman. Tapi kan ya kenyataannya nantilah kita lihat sendiri ketika turnamennya atau kompetisinya sudah berjalan gitu ya. Jadi perbedaannya itu. Dan ya setidaknya mah kalau Shopee Cup seharusnya kita juga mulai dari tahun kemarin kalau memang diizinin oleh PSSI, tapi kan ternyata tidak diizinkan. Jadi Persib Bandung baru bisa mengikuti Shopee Cup mulai musim depan gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi ACL2 dari seluruh benua Asia bisa ikut, lalu kalau Shopee Cup hanya ASEAN saja. Dan ACL2 diakui FIFA, Shopee Cup tidak diakui FIFA. Tapi hadiah mah lumayan gitu ya, gede sama-sama lah. Lalu selanjutnya, Kang tiasa tuh pemain asing atau lokal anu teu masuk skema dipinjamkeun ke tim satelit. Ya bisa aja sebetulnya kalau memang pemainnya mau, karena kan pemain juga punya pilihan. Ya kalau pemain asing saya pikir berat ya kalau dari Persib turun kasta ke tim satelit. Maksudnya tim satelit yang mana, kan Persib juga punya beberapa tim satelit. Kalau memang di PSGC Ciamis katakanlah yang bermain di Liga 2 gitu ya, ya pemain asing sekelas Persib mah atuh gengsi, dan juga memang pasti nggak mau lah pemainnya turun kasta gitu ya. Lebih baik dipinjamkan ke klub Liga 1 yang lain atau ke klub luar negeri gitu teman-teman. Jadi ya kalau pemain muda-muda mah bisa meureun gitu ya, tapi itu juga tergantung manajemen. Namun kan manajemen juga berpikir bahwa PSGC atau tim satelit, atau apalagi kan Persib juga punya Maung Anom FC gitu ya yang bermain di Liga 4, apalagi itu nggak mungkin diturunin sampai ke situ. Jadi yang ada yang dari tim satelit diangkat ke Persib Bandung. Kalaupun ada pemain pinjaman, lebih baik meminjamkan memang betul ke tim Liga 1 yang lain atau tim luar negeri sekalian, karena untuk menambah jam terbang dan
untuk kompetisi ini kan berat, jadi saingannya pun harus betul-betul merasakan atmosfer saingan yang berat. Kalau memang turun kasta, nah ini ya mengurangi kesempatan dia mengembangkan potensinya gitu ya teman-teman. Jadi ya saya pikir kalau tim satelit justru yang mengorbitkan pemain, bukan pemain dari Persib senior atau dari Persib ini yang turun kasta ke tim satelit gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan membantu jawabannya. Dan itu mungkin yang beberapa pertanyaan. Yang terakhir ada beberapa salam sapa saja ya, dari Kang Yusuf Bule di Majalengka, ada juga Bobotoh di Curug Tangerang, ada juga Teh Yeni di Kopo Lewi Panjang, ada juga Kang Budi di Kuningan, ada Kang Iong di Karawang, ada juga Kang Asep Bobokoh di Kutamanggu Majalengka, ada juga Kang Ateng di Gria Bandung Indah, ada juga Bobotoh di Benda Luragung, lalu juga ada Kang Lili di Sukabumi, ada juga Boboko di Cisero Garut, ada juga Bobotoh di Medan, ada juga Boboko di Tasik, ada juga Kang Dede Boboko Tangerang Selatan, ada juga terakhir Kang Rifan di Cikarang Utara. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.